Halo, jumpa lagi dengan kami di channel Video Belajar. Pada video ini kami akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan fungsi Excel dalam sangkar. Fungsi Excel dalam sangkar itu terjadi ketika kita menggunakan gabungan fungsi Excel, di mana fungsi-fungsi yang lain menjadi bagian dari fungsi utama. Baik, ini data yang akan kita gunakan. Ada data 1, ini 72, 53, 68, 77, 86. Dan data 2, 61, 73, 79, 51, 68. Dan data 3, 79, 58, 80, 75, dan 77. Ini hasil dari operasi ini nanti. Ketentuannya, nih, jika jumlah data 1, kolom A, ini ya, hingga data 3, kolom C, lebih besar dari 210, hitung rata-ratanya. Sebaliknya, tuliskan TMS. TMS ini singkatan dari tidak memenuhi syarat. Nah, jika ada ketentuan seperti ini, fungsi apa saja yang harus kita gunakan? Ini jika, berarti kita akan menggunakan fungsi if. Ya, terus jumlah data 1 hingga data 3, jumlah, berarti kita gunakan sum. Terus ada lebih besar dari, nah sum lebih besar dari, begitu nanti. Hitung rata-ratanya, rata-rata itu average. Iya, kita menggunakan if, sum, average. If ini sebagai fungsi utama, sum dan average sebagai bagian dari fungsi utama ini. Sum dan average ini nanti menjadi argumen dari fungsi if. Karena ini menjadi bagian dari fungsi if atau menjadi argumen dari fungsi if, maka sum dan average ini berada di dalam kurung pada fungsi utama. Kebingungan yang terjadi ketika kita menempatkan kurung tutup tidak sesuai, itu hasilnya kadang-kadang bisa salah. Kalau yang kurung tutup itu kurung tutup terakhir, ada pertanyaan apakah ingin mendapatkan koreksi, kita tekan enter atau oke, bisa. Tetapi kalau di tengah-tengah, itu hasilnya akan salah. Nah, untuk mudahnya, agar kita tidak bingung, buat Anda yang belum terbiasa menggunakan fungsi gabungan ya, cara yang paling aman adalah dengan kita tuliskan dulu fungsi if ini. Baik, kita tuliskan di sini. Nah, kita taruh di sini saja, sama dengan if kurung buka. Nah, lihat ini. Argumen fungsi if itu ada logical test, ada value if true, dan ada value if false. If dibatasi dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, argumen itu berada di dalam kurung itu. Agar aman, kita tuliskan kurung tutupnya sekalian. Ya, kemudian kita masuk lagi. Yang harus kita kerjakan adalah logical test dulu. Logical testnya apa? Jika jumlah data 1 hingga data 3, berarti jumlah ini lebih besar dari 210, maka kita tuliskan dulu sum. Sum dari ini lebih besar dari 210. Tuliskan sum, kurung buka, kurung tutup, lebih besar 210. Begitu kan? Nah, titik koma. Ini nanti tinggal kita isi. Dan value if true. Value if true itu, jika ini memenuhi syarat, jumlah data 1 hingga data 3 itu lebih besar daripada 210, hitung rata-ratanya. Jadi kita tuliskan average. Average, kurung buka, kurung tutup sekalian. Ya, titik koma. Sebaliknya, tuliskan TMS. Value if false-nya, jika ini tidak memenuhi syarat, maka tuliskan TMS. Teks kita tambahkan dulu, kutip buka, TMS, kutip tutup. Nah, sum sudah berada di dalam if, average juga sudah berada di dalam if. Sekarang tinggal kita isi yang ini. Sum dari mana? Dari sini kan? Nah, ini. Drag saja A5 hingga C5. Oke, terus yang average juga kan dari sini. A5 hingga C5. Sudah, kita klik ini atau tekan enter. 70,67. Benar, langsung ada isinya. Nah, tinggal kita double klik mouse kiri. Oke, sekarang kita cek. Yang tidak memenuhi syarat kan berarti baris 6 dan baris 8. Apakah ini benar? Jumlahnya tidak lebih dari 210. 50, 111, 184, TMS tidak memenuhi syarat. Kurang dari 210 berarti tidak memenuhi syarat. Dan yang ini 77, 51, 75, 152, 203 tidak memenuhi syarat. Yang ini misalnya lebih dari 210, benarkah? 70, 200, ini 210, 212, benar.
Jadi yang lebih dari 210 ini akan ada rata-ratanya. Kalau tidak lebih dari 210 akan tertulis TMS. Ini hasilnya. Demikian cara menggunakan fungsi gabungan. Ya, lebih aman kalau kita tuliskan fungsi utamanya dulu, kemudian fungsi yang bertindak sebagai argumen kita taruh di dalam kurung fungsi utama ini. Mudah-mudahan bermanfaat.